Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita semua akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema ketakutan bisa membunuh hidup kita. Saudaraku, mari kita mau baca bersama dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan di pagi ini memperingatkan setiap kita bahwa ketika kita hidup dalam ketakutan, itu dapat membunuh potensi kita, itu dapat membunuh hidup kita. Yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua ini menjadi gambaran besar dari bagaimana ketakutan bekerja itu dalam kehidupan kita. Ayat ini berbicara tentang kisah Nabi Elia yang dimana dia melarikan diri dari kejaran pasukan Ratu Isabel. Panggilannya sebagai nabi pilihan Allah yang menjadi perantara menyampaikan isi hati Tuhan dan kebenarannya justru membawa Nabi Elia kepada pelarian yang bersejarah di dalam Alkitab. Dia melarikan diri setelah mendengar ancaman dari Ratu Isabel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata-kata intimidasi yang didengar oleh Nabi Elia ini melahirkan ketakutan yang sangat besar dalam diri Elia. Nah, sehingga dia punya rohnya itu cuit dan imannya itu mulai mundur. Tapi tahukah saudara bahwa awal dari ketakutan Nabi Elia ini dimulai dari rasa kecewa. Ia kecewa kepada Raja Ahab karena telah menduakan Tuhan dengan memilih menyembah berhala. Nah, kasus yang menimpa Elia ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk kita tetap berhati-hati dengan yang namanya rasa kecewa. Saat kekecewaan telah menguasai hidup kita, otomatis itu akan berkembang dan menjadi rasa takut. Nah, seperti saat kita kecewa, mungkin contoh gaji kita tidak cukup, akhirnya kita takut hari esok kita akan makan apa, dan banyak sekali keperluan hidup yang harus terpenuhi. Ada juga kecewa karena mungkin orang yang kita percayai, orang yang kita sayangi itu berkhianat, menfitnah kita dan sebagainya. Akhirnya kita merasa sendiri. Nah, ada banyak keadaan itu yang membuat kita ini menjadi kecewa dan akhirnya berujung kepada ketakutan. Dan ketakutan yang menggerogoti itu seperti penyakit yang kanker yang membuat tubuh seseorang itu perlahan-lahan lemah hingga berujung kepada kematian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Nabi Elia adalah sebuah contoh bagaimana imannya menjadi kering sampai akhirnya pribadi yang sebelumnya itu dia dikenal sebagai begitu berapi-api, akhirnya dia menjadi lemah. Rasa kecewa itu menjadi benih yang membuat iman Nabi Elia itu mati. Kondisi ini juga rentan seperti yang kita alami mungkin hari-hari ini, sehingga kita perlu berhati-hati untuk meresponi keadaan yang kita hadapi. Mari saudara, jangan biarkan akar kecewa itu tumbuh dan menguasai hidup kita, karena itu adalah awal kematian kita secara rohani. Hari ini kita bisa memilih apakah kita membiarkan iman kita digerogoti oleh ketakutan dan menjadi mati dalam iman, pengharapan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Pilihan itu ada di tangan setiap kita. Jika kita tidak ingin mengalami hal yang sama seperti Nabi Elia, mari segera kita bereskan rasa kecewa yang muncul dalam hidup kita. Segera kita memeranginya dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan. Carilah firman Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Apa ketakutan terbesar yang mungkin saat ini kita hadapi? Mari kita cari bantuan itu melalui doa. Kita renungkan firman Tuhan dari hari ke hari, karena itu yang mau Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kalahkan rasa takut dengan belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama saudara, kita mau bereskan setiap kekecewaan. Mungkin saat ini ada luka-luka batin yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita.
Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan, untuk kita pulih dan kita berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita, tapi biarlah kita dipimpin oleh perkataan Tuhan, kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berkemenangan demi kemenangan, dan kita menjadi berkat, menjadi dampak bagi sekeliling kita. Firman Tuhan ini menjadi penguatan, kekuatan, menjadi rema dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.